dapat melihat benda-benda yang berada di sekitar kita. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian mata pada manusia. Seperti yang dijelaskan tadi, lapisan terluar pada mata disebut dengan sklera. Jadi lapisan terluarnya itu yang berwarna biru. Ini adalah skleranya. Ini adalah lapisan terluar dari mata. Setelah itu kita masuk pada bagaimana sih bagian-bagian mata itu berbentuk sangat tipis dalam mata dan dia berbentuk warnanya itu bening. Coba kalian selfie. Selfie dan Sita. Coba kamu amati. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat setelah kamu mengamati matanya si selfie? Bulat. Oke, mata pada manusia, bagian-bagian mata pada manusia. Kalau kita melihat secara langsung tanpa memperhatikan, yang kita lihat hanya yang warna hitam dan putihnya saja. Sebenarnya mata pada manusia itu ada beberapa bentuk. Yang warna hitam di dalamnya itu hitam pekat. Itu kan berarti kan betul kalian bukan hitam. Karena yang warna hitamnya kan? Nah, dari warna hitamnya itu di dalam nah, di dalam mata ini ada yang berwarna hitam pekat. Ada yang berwarna hitam pekat. Tergantung kalau matanya, tapi kebanyakan itu warna hitam pekat. Hitam pekat itu Coklat ke gue. disebut dengan pupil. Pupil mata. Pupil mata. Yang warna hitam pekat itu disebut pupil mata. Pita. Nah, di dalam hitam yang pekat itu pasti ada lapisan bening berwarna putih. Coba kalian perhatikan. Di dalam hitam pupil itu ada lapisan yang berwarna putih bening. Ada? Dengan ya lagi. So, tidak ada sekolah dan besok harus datang ke Indonesia dan membawa buku dari masing-masing. Sekolah masuk pada hari Jumat, belajar seperti biasa dan gotong royong. Hari Minggu juga harus dibawa buku ibadah karena guru agama akan memeriksa kalau membahas buku ibadah. Saja pengumumannya. Oke. Nah, yang bening itu kan ada yang warna bening. Ada. Ada kan dia itu berwarna bening putih. Iya. Ada di gambarnya ya. Namun pada mata Yesus, rabun dekat akan disebut dengan hipermetropi. Oke. Rabun dekat ini adalah gangguan atau kondisi di mana mata tidak dapat mengenali benda-benda di sekitarnya dalam jarak yang dekat. Hal ini disebabkan karena cahaya yang masuk ke dalam mata atau ke retina tidak jatuh pas di retina, tetapi cahaya yang masuk ke mata rabun dekat atau hipermetropi adalah kondisi di mana mata kita tidak dapat mengenali benda-benda yang berada di sekitar kita. Ini disebabkan karena cahaya yang masuk ke mata tidak tepat pada retina.
cahaya yang masuk tidak tepat Clear 2/5. berada di belakang retina, sehingga kita tidak dapat mengenali benda-benda yang berjarak dekat yang ada di sekitar kita. Itulah yang disebut dengan rabun dekat. Sedangkan yang disebut dengan rabun jauh adalah seseorang yang menderita yang tidak bisa mengenali benda-benda yang berada jarak jauh dari si penglihatan. Misalnya, si Paulo berada di sudut tersebut, si Paulo tidak dapat melihat apa saja yang ditulis di papan tulis karena si Paulo menderita yang namanya rabun jauh. Rabun jauh ini terjadi karena cahaya yang masuk ke mata yang menuju ke retina tidak tepat di retina, tetapi hanya sampai di depan retina, sehingga dia tidak dapat mengenali benda-benda yang jauh yang ada di depan mata si penglihatan. Jadi itu disebut dengan rabun jauh dan dekat. Sedangkan yang disebut dengan buta warna. Nah, buta warna ini seperti yang dijelaskan tadi, seorang yang mengalami atau menderita buta warna itu salah satu faktornya kena keturunan. Faktor utamanya kena keturunan. Dan yang kedua pada retina yang tidak dapat berfungsi itu sel kerucut pada mata tidak berfungsi, sehingga seseorang tidak dapat mengenali benda-benda atau tidak dapat membedakan warna. Dia bisa melihat yang namanya buta warna ini, misalnya selfie, dia bisa melihat orang, memang dia bisa melihat, matanya berfungsi dengan baik, tetapi dia tidak bisa membedakan yang mana warna biru, kuning, orange, pink atau merah. Atau ada yang pernah mengalami di sini buta warna? Ada. Iya. Nah, orang yang bisa membedakan warna itu, misalnya warna merah, kuning, biru, itu adalah ciri-ciri orang yang menderita buta warna. Tetapi dia bisa melihat, baik dari jarak dekat maupun jauh, dia bisa melihat, tetapi tidak bisa membedakan warna. Tidak bisa membedakan warna. Atau di sini yang buta warna? Tidak. Selain itu apa yang ketiga? Keempat, presio. Ini terjadi pada orang tua yang umurnya sudah di atas 50. Itu disebabkan sangat jelas penyebabnya itu karena kondisi matanya yang semakin menurun. Misalnya saja kan tubuh kita masa umur-umuran segini pasti masa-masa senggang ya, masa-masa bulan. Tapi semakin kita tua juga maka fungsi dan kinerja tubuh kita semakin lemah. Jadi rabun tua ini terjadi pada kondisi ini sering terjadi pada orang tua yang umurnya di atas 50 karena kondisi matanya yang semakin melemah. Biasanya rabun tua itu terjadi pada ini ya. Tetapi ada juga yang mengalami gangguan pada mata. Misalnya kan dia mengalami yang namanya rabun dekat atau rabun jauh itu karena kondisi kesehatannya atau karena kurangnya vitamin A yang dikonsumsi oleh seseorang. Jadi, ibu sarankan kepada kalian semua di sini banyak-banyak mengonsumsi vitamin A karena vitamin A itu membantu kita dalam melihat cahaya yang ada di sekitar kita. Apa kita lihat contohnya seperti apa? Lagi, daging. Itu jadi apa? Ya, vitamin A itu misalnya seperti wortel. Wortel itu bagus dikonsumsi oleh anak-anak seumuran kalian karena dapat menjaga kesehatan dan kesehatan mata kalian. Kalau jeruk, vitamin 209. Dan perhatikan itu gambarnya 23, 78, 73, 73.